Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang memahami karakter burung murai batu sebelum menerapkan settingan EF extra podding secara tepat. Setiap burung murai batu itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi yang bisa memahami itu ya kita sendiri yang kesehariannya merawat. Bagaimana, apa, dan yang harus kita lakukan pada burung ini untuk settingan. Untuk burung settingan itu sebaiknya burung yang sudah mulai berkicau, sekitar usia 10 bulan ke atas. Untuk di bawah itu sebaiknya untuk pakan maupun extra podding. Untuk pur itu biasa aja, yang penting tercukupinya gizi pada burung murai. Kalau saya sekedar saran, mungkin cocok buat teman-teman ya, untuk 8 bulan ke bawah sebaiknya dipakan perlukan yaitu gizi yang tercukupi. Kalau kita beri cacing juga bisa, kita beri kroto 2-3 hari sekali juga bagus, atau menerapkan juga extra podding jangkrik diantaranya 7-10 ekor itu juga jauh lebih bagus, karena dari kecil terbentuk nantinya akan lebih bagus kalau dia mengkonsumsi jangkrik yang lebih banyak. Maka ini pengaruh pada nantinya power pada burung murai batu jika sudah dewasa. Itu setahu saya teman-teman. Mungkin teman-teman jadi mempunyai pengalaman berbeda-beda ya. Ini sekedar saran dan pengalaman saya aja. Untuk settingan ini bisa diterapkan pada usia 9 bulan ke atas. Lebih bagus lagi apalagi mabung pertama. Usia yang sudah mabung pertama itu menurut saya organ-organ tubuh baik pita suara maupun organ lainnya itu sudah terbentuk dan hampir sempurna atau mapan. Jadi untuk menerapkan EF ini untuk mencari settingan maupun men-setting burung, khususnya burung lomba teman-teman, itu sangat penting. Tapi ya tidak bisa semua burung dipukul rata seperti itu. Ini hanya sekedar pengalaman yang pernah saya jalani. Jadi harus tepat dan seimbang. Untuk burung, setiap burung mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang tipe faktornya tinggi, ada pula yang faktornya rendah, bahkan emosinya tinggi. Ada juga yang rendah. Ada juga burung yang tidak mau dijemur lama, hanya sebentar saja dia sudah mangap atau gelisah, bahkan turun tangkringan. Seperti ya orang gelisah gimana teman-teman ya, seperti itu. Ada juga yang sampai 2 jam sampai 3 jam itu juga bagus. Ada juga yang maunya mandi 3-4 kali seminggu. Ada pula yang cuma 2 kali seminggu. Dalam lomba itu ada juga yang sampai mau lomba itu dimandikan, ada juga yang tidak mau. Saat mau lomba dimandikan malah dia diam saja, atau kadang matung hanya pasang dada saja. Untuk mengetahui yaitu gimana penerapan pada misalkan burung A dan burung A B. Burung A tipenya itu faktornya tinggi, emosinya tinggi, sedangkan tipe B itu hanya biasa saja, bahkan berkicau jarang. Setiap burung itu beda saat di rumah, beda pula saat di lapangan. Kadang di rumah itu hanya berkicau biasa aja, kadang jarang berkicau. Begitu di lapangan itu faktor maupun emosinya dan tampil bagus sekali, ada seperti itu. Kadang di rumah tidak bongkar isian, di lapangan bongkar isian. Untuk burung lomba itu memang kita mengetahui setelah kita rawat dan kita setting di rumah, itu nantinya taunya waktu di lomba apa kekurangan pada burung kita, misalkan terlalu bayi
atau terlalu emosi, atau diam saja, atau bahkan mentalnya masih belum mapan, atau ya harus sering diajak lomba. Untuk settingan, kalau menurut saya ada dua tipe setiap burung itu, tapi ya ini bukan dipukul rata gitu, tidak teman-teman. Ada murai tipe dingin dan tipe panas. Saya mempunyai jenis dua burung tipe dingin dan tipe panas. Ada yang tipe dingin. Untuk tipe dingin dulu ya, saya menerapkan settingan tipe panas. Jadi kalau burung tipe dingin ini saya beri kroto, nanti malah dia tidak berkicau atau berkicaunya kurang. Untuk tipe dingin diberi kroto tetap boleh, tapi ya seminggu sekitar 2 kali atau 1 kali saja. Untuk tipe dingin saya menerapkan settingan tipe panas, jadi perlu dia untuk menaikkan emosi bahkan birahi. Saya menggunakan jangkrik saya 7 atau 10, bisa juga, ini tergantung juga dari pornya ya. Kalau pornya itu proteinnya sudah tinggi, itu jangkriknya ya sedikit teman-teman, tidak terlalu banyak. Kalau saya pakai por sedang, jadi saya terapkan jangkrik tetap 7 sampai 10. Untuk tiap hari pagi saya menggunakan ulat Hongkong 3 sampai 5. Itu tergantung teman-teman ya. Ya saya rentang antara 3 sampai 5 setiap pagi. Jadi untuk mencari ini kita harus tahu karakter gimana. Sebenarnya sudah tahu dari kita memelihara, oh burung ini tipenya faktornya tinggi atau rendah. Untuk mandi, untuk tipe dingin saya menerapkan yaitu seminggu cuma 2 kali, hari Senin sama Kamis. Sebab saya kan lomba hari Minggu biasanya untuk melatih burung. Untuk melatih burung itu Minggu, jadi mandi Senin sama Kamis. Jika lombanya Sabtu, ya kita mandi 3 hari sebelum lomba, itu saya mandikan dulu. Jadi tipe dingin nanti ini saya mandikan di rumah ya, di rumah 3 hari sebelum lomba. Waktu lomba tanpa saya mandikan. Pernah saya juga memandikan burung ini waktu lomba. Sesi pertama itu bagus, untuk sesi kedua saya mandikan malah melempem karena dia dingin. Jadi faktornya kurang tinggi maupun emosi, saya mandikan malah dia drop. Untuk tipe dingin ini saya menjemur hanya 1 jam saja. Setelah 1 jam saya angin-anginkan masuk kandang umbaran. Untuk kandang umbaran ini relatif ya teman-teman, bisa seminggu 3 kali atau 4 kali tergantung kesibukan teman-teman. Kalau saya sih setiap hari saya masukkan, setelah jemur angin-anginkan bentar baru masuk kandang umbaran. Kandang umbaran sampai jam 12 siang baru saya masukkan lagi, saya kerodong seperti biasa. Nanti sore dibuka kerodong, baru diberi jangkrik lagi. Untuk ulat Hongkong hanya pagi saja, jadi sore tidak memakai ulat Hongkong. Untuk penerapan settingan di lomba 3 hari min 3, saya menerapkan yaitu dengan settingan. Misalkan mulai Kamis saya naikkan ya, misalkan biasanya jangkrik 7, saya naikkan 10 pagi 10 sore, UH jadi 5 pagi 5 sore. Hari Jumat sama, hari Sabtunya 1 pagi sama, untuk sore jangkrik saya tambahi sampai 15 sampai 20 ekor ulat Hongkong tetap. Untuk paginya, besok paginya itu seperti biasa. Di sini tanpa jemur ya untuk minggunya. Untuk lainnya tetap seperti biasa, penjemuran 1 jam, tapi mulai Kamis sudah tidak diumbar lagi, cuma dijemur pagi, diembunkan tetap setiap hari ya. Timbunkan, dijemur 1 jam, baru diangin-anginkan, baru kerodong. Untuk hari H pagi tidak saya keluarkan, tetap dalam rumah, cuma kita memberi tetap harian biasa, misalkan 7 ulat Hongkong harian 3 ya 3.
Untuk berangkat lomba, saya jangkrik, kadang saya tetap harian 7, kadang malah saya turunkan teman-teman jadi 5 ulat Hongkong saya kasih sesuai biasa tadi pagi 3, ini saya naikkan 5. Nanti di lapangan saya tambahi jangkrik atau ulat Hongkong 2, jangkrik 2 atau ulat Hongkong 2. Seperti settingan di saya yang dulu tipe dingin itu sudah saya jelaskan pengondisian di lapangan. Jadi untuk dingin seperti itu. Kalau tipe panas, saya menerapkan yaitu pakai kroto teman-teman. Jadi setiap hari itu saya beri kroto, walaupun sedikit, mungkin sekitar ya 1/4 sendok teh setiap hari, cuma pagi saja, sorenya terbiasa. Untuk jangkrik tipe panas ini saya cuma hanya menerapkan 5 pagi 5 sore seperti itu. Untuk penjemuran tipe panas ini sebenarnya kuat dijemur ya, tapi beda juga dengan burung, ada juga yang tidak kuat juga ya. Saya ini penjemuran tetap biasa kok, enggak terlalu lama, paling 2 jam. Setelah itu saya angin-anginkan baru masukkan. Untuk mandi ini bisa mandi sore teman-teman. Kalau saya mandi sore, ini mandinya mandi sore, jadi saya terapkan mandi sore saja setiap seminggu, kira-kira ya 3 kadang 2 kali saja sudah cukup. Untuk tipe panas ini saya beri cacing seminggu 3 kali untuk paginya. Jadi setiap pemberian pagi itu cuma 1 cacing aja, satu ekor. Nanti kita potong-potong. Itu seminggu saya berikan 3 kali. Untuk Untuk penjemuran, pengumbaran ini saya seminggu 4 kali saya umbar. Tapi ya tergantung, kadang ya 5 kali, kadang ya 1 minggu itu full saya umbar. Ya seperti settingan dingin tadi. Tetap setelah jemur masukkan umbaran, kadang bergantian dengan yang dingin tadi. Untuk umbaran ini relatif ya. Terus untuk jemur, kadang jemur ini ya tergantung, kalau kelamaan kita lihat kondisi burung. Jika terlalu berai, terlalu emosi ya jemurannya dikurangi teman-teman, bisa setengah jam, lainnya masuk kandang umbaran. Untuk penerapan pada settingan lomba, untuk hari biasa, misalkan saya lomba minggu, itu saya terapkan ya tetap mulai Kamis EF saya naikkan 7 pagi 7 sore. Untuk kroto tetap sejimpit tadi ya, kita lihat 1/4 sendok teh, tetap pagi saja saya, pagi saja. Untuk EF nya jangkrik dinaikkan jadi 7 sampai hari Sabtu. Untuk Sabtu sore itu jangkrik tetap 7, tidak saya naikkan. Untuk kroto ini saya tambahi, itu bahkan saya memberi kroto hampir 2-3 sendok. Baru besok Sabtunya saya pagi kasih jangkrik, kroto tetap biasa kembali normal 1/4 sendok teh. Baru sorenya nanti berangkat di lapangan atau bisa di rumah. Kadang gini, setiap burung kadang ada yang mau makan di lapangan, ada juga sampai lapangan sudah nggak mau makan EF. Jangkrik tetap berangkat harian 5, tetap 5, paginya tadi ya tetap 5. Baru nanti tambahi kroto. Kroto saya terapkan ini sekitar 2 sendok ya, saat di rumah saja. Di rumah saja, baru nanti di lapangan saya agak menjauh dari lapangan. Ini saya tambahi ulat Hongkong. Ulat Hongkong sekitar 3-5 ekor. Kita lihat kondisinya burung saat di lapangan ini bagaimana. Kurang faktor, kurang emosi, atau terlalu bahkan birahi. Jika terlalu birahi bisa kita mandikan, atau terlalu faktor emosi tinggi sebelum berangkat itu bisa dimandikan. Ini untuk tipe faktor tinggi ya, atau emosi tinggi. Jadi yang memahami ini semua adalah kita yang
biasa merawat burung itu sendiri. Jadi saya hanya memberikan mungkin settingan saya ini cocok buat teman-teman. Jadi tidak bisa dijadikan patokan settingan saya ini untuk semua burung, tidak teman-teman. Setiap burung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi ini hanya sekedar rawatan saya, mungkin dari teman-teman cocok buat teman-teman. Nah itulah teman-teman dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman mempunyai settingan lain atau pendapat yang lain, mari kita berbagi di kolom komentar. Kalau teman-teman masih kurang paham dan jelas, bisa menghubungi di WA saya yang ada di deskripsi tentang channel saya. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Jangan bosan-bosan untuk berbagi, karena berbagi itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.